anak Mama Dede murtad. Alia namanya. Walaupun beberapa kali dari pihak keluarga Mama Dede menolak kalau Mama Dede pernah punya anak yang murtad, tetapi di berbagai media tampak begitu bergairah untuk mempublikasikan, membandingkan wajah Alia dengan wajah anak Mama Dede tadi dengan didampingkan dengan wajah dari Mama Dede itu sendiri. Memang dari bentuk mukanya memiliki bentuk yang bundar seperti Mama Dede, dan itulah yang berupaya dihembuskan kepada masyarakat luas supaya yakin bahwa itu adalah anaknya Mama Dede. Berita ini terus dihembuskan oleh sekelompok masyarakat dalam rangka propaganda sebuah ajaran agama tertentu. Hal seperti ini sudah menjadi tradisi dimanapun juga, seolah-olah ini sebuah pesta kemenangan. Agama apapun selalu merayakan hal seperti ini. Berita ini heboh menyandingkan wajah Alia dengan wajah Mama Dedah, karena Mama Dedeh punya nama besar yang dikenal. Dinyatakan dia itu murtad dan menikah di gereja kota Bandung, walaupun dia tinggal di Malang. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ikutilah konten ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham, yaitu menyangkut riwayat-riwayat Rasulullah yang anaknya murtad. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasannya kita akan mulai. Jika anak Mama Dede sekarang itu begitu viral, tetapi tidak seviral Saifuddin Ibrahim yang mengaku sebagai guru Al-Quran bahkan kiai di pesantren Al-Zaitun. Pada saat itu luar biasa, Saifuddin Ibrahim itu dahsyat, hampir semua media massa sampai televisi menghebohkan itu. Tetapi kini Saifuddin Ibrahim jadi pemulung di Amerika Serikat dengan muka yang kusut, rambut panjang, pakaian tidak karuan, bahkan dia sendiri berbicara terbuka bahwa dia tidak mampu mencukur rambutnya karena dari hasil penjualan plastik-plastik bekas atau plastik-plastik bekas minuman mineral itu hanya cukup satu kali jual, itu hanya bisa untuk makan pagi dan sore saja. Sebuah resiko bagi Saifuddin Ibrahim selama jadi buronan kelas kakap karena jadi penghina ajaran agama Islam. Tapi Alia tidak melecehkan agama ibunya, hanya terbawa oleh keyakinan pacar yang kini jadi suaminya. Tentu saja tidak menderita seperti buronan, walau konon dilepas dari ikatan keluarga. Kemudian dibesar-besarkan dan semua pendeta juga, pendeta-pendeta yang tanda kutip ya, tidak semua pendeta, itu sangat senang dan dijadikanlah Saifuddin Ibrahim seperti raja, dibawa kemana-mana. Dan belakangan terjadilah konflik perebutan wanita-wanita yang berada di sekitarnya. Mencuat ke permukaan bahwa perilaku Saifuddin Ibrahim itu dijelek-jelekkan atau diungkap sesuai dengan fakta yang ada oleh pendeta-pendeta yang semula justru mengangkat-ngangkat Saifuddin Ibrahim. Terjadi peperangan di antara pendeta, perebutan rezeki. Bahkan Saifuddin Ibrahim menuduh dengan caci maki yang luar biasa kejinya. Begitu juga dari lawannya Pak Saifuddin Ibrahim yang semula dia menganggap manusia yang super itu, dan kedua belah pihak akhirnya dinetralkan oleh para pendeta yang sejak dulu tidak suka dengan mengekspos murtadnya Saifuddin Ibrahim. Begitu juga dengan anaknya Mama Dede yang bernama Alia itu berupaya
pihak-pihak tertentu untuk mengekspos dengan membanding-bandingkan wajah Alia dengan wajah Mama Dede. Hanya bedanya Alia itu tidak berhijab, mukanya bentuknya sama dengan Mama Dede, tapi keluarga Mama Dede tidak pernah mengaku bahwa dia punya anak yang murtad atau menjadi kafir. Hadirin sekalian, terlepas dari benar dan tidaknya anak Mama Dede itu murtad, perlu kita lihat ke zaman Rasul Nabi Nuh. Pada saat itu, anak pertamanya dari 4 anak bernama Kan'an. Nabi Nuh bernama asli Abdul Ghafar atau Yashfur. Ia merupakan putra dari Lamih bin Mata bin Idris alaihi salam. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh dikisahkan hidup di dunia selama 950 tahun serta memiliki anak bernama Kan'an. Kalau sekarang kan kita banyak yang bertanya, mengapa sih kan Nabi Nuh itu adalah seorang nabi atau seorang rasul, kok orang-orang di sekitarnya tidak tunduk, tidak patuh. Seperti halnya di era zaman sekarang, pro dan kontra itu terjadi. Nah, di masyarakat pada saat itu, masyarakat Nabi Nuh itu menganggap bahwa Nabi Nuh itu memiliki kepentingan di balik dakwah agamanya itu. Akhirnya anaknya yang bernama Kan'an itu karena banyak bergaul di masyarakat yang anti Nabi Nuh, tahu bahwa atau terbuai dengan bujukan-bujukan masyarakat di sekitarnya itu bahwa Nabi Nuh itu punya kepentingan yang di luar dakwahnya itu. Maka turunlah ayat-ayat Al-Quran seperti berikut ini untuk menjelaskan Kisah tentang Nabi hal Nuh itu. ini Kita dengarkan lebih dulu dari ya. 20 kali dalam Al-Quran, di antaranya yaitu di surat Al-A'raf ayat 59 sampai 64, surat Hud ayat 25 sampai 49, serta di surat Nuh ayat 1 sampai 28. Dalam kisahnya, Nabi Nuh diperintahkan untuk mengingatkan kaum yang sering berbuat kesaliman. Setelah kita mengetahui penjelasan Al-Quran tadi tentang Nabi Nuh dan anaknya yang dibujuk oleh Nabi Nuh agar naiklah ke perahu yang sudah disediakan karena air sudah mulai meningkat setingkat dan badai besar begitu luar biasa. Tapi Kan'an menjawab, saya akan mencari gunung yang paling tinggi, katanya begitu. Kata Nabi Nuh, tidak ada gunung yang paling tinggi, semuanya akan tenggelam. Tapi dia bandel dan akhirnya seperti dalam ayat Kepada umatnya yang menyembah patung berhala, Nabi Nuh seraya berkata, janganlah kalian menyembah apa saja selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab kemalangan dengan cara yang menyedihkan. QS Hud 24-26. Mama Dede yang tidak diakui oleh Mama Dede apakah betul itu anaknya atau tidak. Sementara di medsos dimunculkan perbandingan wajah Mama Dede dengan Alia itu begitu miripnya. Bahkan dia murtadnya juga sudah lama. Kenapa dia murtad? Karena seorang kekasih, karena seorang pacar. Tetapi di dalam medsos dijelaskan Alia itu murtad karena membaca surat Injil. Nah, surat Injilnya itu apa? Seperti tertera berikut ini ya. Bahwa tidak akan masuk surga kecuali melalui Yesus Kristus. Nah, padahal di dalam ajaran Islam itu iya bahwa nabi-nabi itu adalah perantara informasi dari Allah. Nah, jadi tanpa informasi dari para nabi, kita tidak tahu bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara bertaubat, bagaimana tata cara untuk melakukan perilaku-perilaku sebelum melakukan ibadah itu kan ada tata caranya. Nah, melalui perintah-perintah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itulah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud. Tetapi secara ilmu pengetahuan, mengapa dia itu murtad?
Bukan karena membaca ayat suci, tetapi karena dia itu punya pasangan calon suami yang memang agamanya berbeda. Oleh sebab itu, orang-orang yang Muslim bersekolahlah di sekolah yang mengajarkan akidah-akidah seperti sesuai dengan agama orang tuanya. Begitu juga orang-orang yang non-Muslim juga seperti itu jika ingin bertahan. Walaupun realitanya banyak, justru orang yang belajar di sekolah-sekolah yang berseberangan dengan ajaran orang tuanya, bahkan dia menjadi dai kondang. Jadi dia itu tidak tanggung. Belajar agamanya itu karena ada perbedaan agama yang diyakini orang tua dengan pendidikan agama yang ada di sekolah, maka terjadilah perdebatan dan akhirnya dia mempelajari agamanya tidak tanggung sampai menjadi kiai atau menjadi dai. Dan masih banyak contoh-contoh seperti itu. Tetapi kalau karena permasalahan ekonomi, permasalahan pacar, permasalahan yang berhubungan dengan hati di luar keyakinan beragama, itu banyak hal. Tetapi diekspos keluar, dia pindah agama karena melihat ayat-ayat suci dan masih banyak lagi. Itu barangkali strategi dakwah. Oleh sebab itu, di puncak gunung perbatasan Bandung dengan Subang, yang pernah dulu kami datang ke sana, berdiri sebuah tempat peribadatan yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat sekitar. Tetapi setelah diklarifikasi, muncullah kalimat-kalimat seperti ini, bahwa itu adalah bukan tempat peribadatan tetapi tempat singgah, katanya. Hanya pos saja. Tetapi kalau dibuka di Google Map, itu jelas bahwa di sana tertulis namanya seperti tampak di layar seperti ini. Ini yang ada di Google Map. Permasalahannya bukan boleh dan tidaknya mendirikan tempat peribadatan yang berseberangan dengan keyakinan masyarakat di sekitar. Sebab ada upaya-upaya yang mereka lakukan. Seharusnya yang namanya toa masjid itu yang membelinya dari iuran uangnya itu adalah dari umat muslim itu sendiri. Tetapi karena ini disumbang oleh mereka yang beragama berbeda, pertama kali menyumbang itu adalah pipa air menurut warga di sekitar, karena di daerah tersebut biasa kalau di masyarakat daerah itu mandi itu di mata air. Satu kampung kumpul di pusat mata air, berbondong-bondong. Di rumah itu tidak ada tempat mandi itu. Nah, oleh tempat peribadatan yang berseberangan dengan ajaran Islam itu disumbanglah pipa sebanyak-banyaknya untuk dialirkan ke rumah-rumah dari mata air tersebut. Dan menurut pengakuan kelurahan pada saat itu, pipa itu ditumpuk saja, tidak ada yang mau ngambil. Nah, akhirnya diinisiatif oleh pemerintahan setempat, menurut isunya seperti itu, untuk dipasang. Dan setelah dipasang, dari mata air ke rumah-rumah warga, banyak orang yang mulai oleng keyakinannya. Banyak dari luar yang terus kumpul di situ, makanya dibilangnya juga pos, bukan tempat peribadatan, tapi pos tempat pertemuan. Disitulah barangkali dalam acara-acara tertentu mereka pamer, sehingga masyarakat juga berbondong-bondong. Pernah ada pelatihan menyulam, pelatihan menjahit, pelatihan berbagai macam pelatihan untuk warga di sekitar. Mengulang sukses tentang pembagian keran air atau paralon-paralon untuk menyalurkan air dari mata air ke rumah-rumah.
Dan akhirnya pemerintah juga turun tangan. Di lokasi tersebut sudah ada listrik tenaga surya. Kemudian pipa-pipa air juga diganti dengan bantuan dari pemerintah. Jadi sekarang masyarakat di sana tidak lagi menggunakan pipa-pipa yang dikirim oleh pusat keagamaan yang berbeda akidahnya itu. Sebab pemerintah sudah turun tangan. Dan itulah barangkali sekilas dari Suhartono menceritakan tentang kisah awal mula lahirnya tempat peribadatan yang berbeda akidah dengan masyarakat sekitar. Nah, terjadilah persaingan dakwah di lokasi tersebut. Nilai positif dari kisah ini, lahirnya persaingan syiar agama, berkompetisi dalam kebaikan. Perkembangan daerah pun seperti area wisata musiman. Kembali kepada kisah Alia yang diisukan anak Mama Deden. Dia murtad karena pergaulan dengan suaminya yang lebih dekat ketimbang ibunya sendiri. Sementara Mama Dede sangat Singkat sibuk. cerita, anak Mama Dede, Alia ini boleh dikatakan pendidikannya berat sebelah karena apa? Informasi yang didapat dari Mama Dede yang sibuk berdakwah di televisi dengan informasi dari seorang pacar yang begitu dekatnya dengan Alia tidak sepadan. Mama Dede yang terlalu sibuk berdakwah di televisi hampir setiap pagi terus-terusan, tentu saja habis waktunya untuk keluarga itu tersita. Diduga secara keilmuan seperti itu. Walaupun Mama Dede dari pihak keluarganya menyatakan bahwa tidak punya anak yang bernama Alia. Jikapun itu benar, kita bisa melihat peristiwa tentang Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Karena terpengaruh oleh lingkungan, lebih banyak berada di lingkungan kemasyarakatannya daripada bergaul dengan Nabi Nuh, maka jadi kafir. Begitu juga dengan anaknya Mama Dede. Jika itu benar, Alia adalah anak Mama Dede. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, pindah keyakinan itu sebenarnya berada dalam sebuah grand design. Seperti halnya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu keluarganya begitu fanatik terhadap keyakinan agama sebelum Deddy Corbuzier menjadi mu'alaf. Tetapi karena banyak bergaul dengan A'agim, kemudian Deddy Corbuzier sampai bertanya di televisi, apakah ada Al-Quran yang ada terjemahannya? Deddy Corbuzier menganggap bahwa Al-Quran itu ya bahasa Arab yang tidak dipahami seperti yang didapatkan dari tempat-tempat peribadatan non-muslim. Kan mengatakan orang-orang Islam itu kalau membaca ayat-ayat Al-Quran tidak ngerti. Bahkan ketika lagu Gurun Pasir, padahal itu lagu Gurun Pasir, biasanya didendangkan karena Yusuf Roni pada saat itu kalau tidak salah berupaya untuk mempengaruhi umat muslim. Dia dipimpin doa di salah satu tempat, kemudian dia tidak tahu doa apa yang harus dia bacakan. Akhirnya ada syair lagu Padang Pasir, dia bacakanlah itu, dan umat Islam semuanya mengatakan amin, amin. Padahal itu adalah lagu Padang Pasir. Begitu. Mustahil kalau ada umat Islam tidak bisa membedakan mana lagu, mana doa. Kalau tidak salah, ya Habibi begitu kalimatnya. Dan itulah yang dia bacakan ketika diminta untuk memimpin doa, dan umat Islam mengatakan amin. Sesungguhnya umat Islam itu semuanya juga bisa membedakan mana ayat Al-Quran, mana bukan, walaupun sama-sama orang Arab. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu cukup indah kalimatnya. Tidak bisa dibanding-bandingkan dengan syair atau dengan kalimat-kalimat lagu-lagu yang ada. Misalkan surat An-Nas yang ujungnya setiap ujung kalimat begitu indahnya. Begitu juga surat Al-Ikhlas, begitu indahnya. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan
buatlah satu ayat saja yang indahnya lebih sempurna atau menyamai Al-Quran, tidak akan mampu. Ini kitab setebal itu begitu indah dan maknanya mendalam, dan banyak bukti-bukti dari isi Al-Quran itu zaman dahulu tidak percaya. Tapi ternyata sekarang belakangan ini di zaman Rasulullah yang tidak terbukti itu terbukti hari ini. Salah satu contoh cakrawala berupa bunga mawar. Begitu ditemukan alat pendeteksi teropong bintang, terbuktilah bahwa cakrawala di angkasa itu, galaksi itu membentuk bunga mawar. Kemudian pertemuan dua laut, air tawar, air asin, bertemu tapi tidak mau bersatu. Itu juga ternyata di Atlantik ditemukan. Di samping indah kalimat-kalimat Al-Quran itu juga isi dari pesan yang disampaikan di dalam kalimat Al-Quran itu terbukti belakangan ini, seperti ada bintang mengetuk-ngetuk di angkasa. Begitu ada kendaraan elang-alik merekam suasana, ternyata di angkasa itu ada yang gemerincing seperti musik di salah satu tata suryanya itu, ya kan. Ada juga yang ternyata ada yang mengetuk-ngetuk seperti irama, begitu berirama mengetuk-ngetuk, indah sekali. Di Al-Quran itu ada, dan dulu kan orang tidak percaya. Berbicara tentang bunga mawar di angkasa, berbicara tentang planet yang mengetuk-ngetuk, berbicara tentang sidik jari, dan masih banyak lagi. Kembali kepada Alia, anak Mama Dede yang menjadi kafir. Hubungkan juga dengan peristiwa Kan'an, anak Nabi Nuh. Hubungkan juga dengan peristiwa Deddy Corbuzier. Hubungkan juga dengan guru agama Islam atau penghafal Al-Quran, atau boleh dikatakan Saifuddin Ibrahim itu sebagai kiainya Al-Jaitun, begitu heboh, dan akhirnya sekarang pemberitaannya tidak seheboh waktu dia murtad. Demikian barangkali sebagai penjelasan mengapa harus heboh. Yang namanya pindah keyakinan itu kan sesungguhnya tergantung kepada pendidikan di sekitarnya. Makanya hati-hatilah menentukan pendidikan, dan harus punya waktu luang yang besar untuk kaum ibu seperti Mama Dede, karena terlalu sibuk dengan kegiatan kesehari-hariannya sehingga lupa kalau anak itu sukses dan tidaknya tergantung dari peran ibu. Yang berupaya di luar pendidikan yang harus maksimal itu adalah suami. Demikian barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.